tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Beriman kepada hari akhir merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Dan rukun iman berarti pokok-pokok utama, pondasi-pondasi yang paling penting untuk diimani. Dan beriman kepada hari akhir cakupannya sangat luas, mencakup semua peristiwa setelah mati dan tanda-tanda kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika seseorang itu wafat, hari akhirnya sudah terjadi, sehingga kematian itu juga disebut kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat, karena itu kaitannya dengan hari kiamat, sehingga beriman dengan adanya tanda-tanda kiamat adalah bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Apapun yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, apakah tentang masa lalu atau masa depan, baik masa depan yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat, wajib kita imani. Barang siapa mengingkari satu saja ayat atau hadis yang sahih yang berbicara tentang hal-hal tersebut, maka itu membatalkan keimanan. Oleh karenanya, di antara yang harus kita yakini adalah tanda-tanda kiamat yang akan terjadi sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tanda kiamat itu ada dua macam: tanda kiamat yang kecil, tanda kiamat yang besar. Perbedaannya apa? Kalau sudah muncul tanda kiamat yang besar, itu berarti sudah sangat dekat. Tidak lama lagi benar-benar akan terjadi hari kiamat. Dan satupun tanda kiamat besar itu belum muncul. Sedangkan tanda kiamat yang kecil, ada yang sudah muncul dan sudah berakhir. Contoh, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang sudah muncul dan masih berlanjut. Dan itu contohnya sangat banyak. Di antaranya yang diangkat menjadi pejabat, pemimpin, penguasa, orang-orang bodoh.
tidak mengerti hukum-hukum agama, tidak cakap dalam memimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana bentuknya amanah itu disia-siakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Apabila satu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Dan ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum muncul. Namun yang akan kita bicarakan di sini tanda-tanda kiamat yang besar. Dari sebuah kitab yang berjudul Al-Masihud Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj, diterjemahkan dengan judul Misteri Akhir Zaman, disusun oleh Abu Anas Salahuddin Mahmud As-Sa'id. Jadi kitab ini berbicara tentang Islam. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Dan yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Penting kita pelajari untuk kita yakini. Ketika kita meyakininya, maka itu adalah ibadah. Dan ini ibadah yang enggak kelihatan, ada di dalam hati kita. Ibadah apa namanya? Akidah yang benar. Memiliki keyakinan yang benar sesuai akidah ahli sunnati wal jamaah, itu adalah sebesar-besarnya ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita pelajari termasuk permasalahan-permasalahan akidah dan bagian dari iman kepada hari akhir. Buku ini pertama berbicara tentang Dajjal. Dan insyaallah ta'ala metode kita membahas buku ini diringkas, ditambah dengan beberapa penjelasan dari para ulama dan beberapa faidah yang bisa kita petik. Betapa dahsyatnya fitnah Dajjal sehingga seluruh ulama mengingatkan umat mereka, seluruh para nabi dan rasul mengingatkan umat mereka akan bahayanya Dajjal dan kemunculannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah ada seorang nabi kecuali ia telah mengingatkan umatnya tentang si buta sebelah matanya serta pendusta besar. Maksudnya adalah Dajjal. Ala innahu a'war. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Rabb kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah buta sebelah matanya.
Wa maktubun baina ainaihi kafara, dan tertulis di antara kedua matanya kafara, dia adalah orang yang kafir. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya kemunculan Dajjal, sehingga seluruh nabi dan rasul mengingatkan umat mereka, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di hadis ini ada penjelasan di antara ciri-ciri Dajjal, yaitu matanya buta sebelah. Jadi simbol Dajjal mata satu di tengah, ternyata itu tidak benar. Matanya tetap dua. Karena disebutkan di sini wa maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya. Kafara, berarti dia punya dua mata, cuma satunya buta. Bagaimana detail matanya? Insyaallah ta'ala nanti akan kita sebutkan hadisnya. Ciri yang lain tertulis kafara dan bisa dilihat hanya oleh orang-orang yang beriman. Dan hadis ini juga menunjukkan di antara sifat zat Allah memiliki dua mata. Wajib kita imani tanpa menakwilkannya. Akan tetapi tidak boleh kita menyamakan antara mata Allah dan mata makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Ini faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis yang lainnya juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala uhadditsukum haditsan anid dajjali ma haddatsa bihi nabiyyun qaumahu." Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepada kamu hadis tentang Dajjal yang telah dikabarkan oleh setiap nabi terhadap kaumnya. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannah, dan sesungguhnya dia akan datangkan bersamanya permisalan bimithalil jannati wan nar, yang semisal dengan surga dan neraka. Wallati yaqulu innahal jannah hiyan nar, apa yang dikatakannya sebagai surga itulah neraka. Artinya kita jangan tertipu. Wa inni unzirukum kama anzara bihi Nuhun qaumahu, dan sungguh aku mengingatkan kalian seperti Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Jadi dalam hadis ini juga disebut Dajjal itu buta sebelah matanya. Sampai ada yang menuduh Arab Saudi pengikut Dajjal karena simbol polisinya itu seperti mata satu, karena menganggap mata satu itu berarti pengikut Dajjal, sebab Dajjal punya mata satu, padahal matanya ada dua, cuma satunya buta. Hadis ini juga mengingatkan kita Dajjal datang dengan
banyak tipu daya dan keajaiban. Allah berikan kepadanya kemampuan itu sebagai ujian bagi para hamba. Dia mampu menunjukkan ini surga, ini neraka. Maksudnya di dunia ini dia bisa datangkan surga dan neraka. Tetapi yang dia sebut surga itu hakikatnya adalah neraka. Jadi ini diantara yang membuat banyak orang tertipu, karena adanya kemampuan-kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal. Allah berikan kepadanya sebagai ujian bagi kita. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah Dajjal, sehingga Nabi SAW mengabarkan Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama, sudah mengingatkan tentang ini. Dan Nabi SAW mengajari kita untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Di antaranya dalam doa setelah tasyahud sebelum salam. Sampai sebagian ulama berpendapat doa ini wajib. Bahkan Imam Tawus, seorang imam besar dari generasi tabi'in, memerintahkan anaknya sholat lagi gara-gara lupa baca doa ini, yaitu doa yang disebutkan dalam banyak hadis sahih. Sebelum salam, setelah tasyahud, hendaklah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Setiap solat, setelah tasyahud, sebelum salam, kita dianjurkan membaca doa ini. Menunjukkan ini permasalahan serius, sampai kita harus setiap hari, bahkan setiap solat, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal. Dan masih banyak lagi doa-doa lain yang diajarkan Nabi SAW untuk kita baca. Ada satu keanehan jemaah sekalian pada sebagian kelompok. Mereka tidak beriman dengan kemunculan Dajjal, dan mereka menjadi dua golongan. Yang pertama, yang menakwilkan. Kata mereka, Dajjal itu bukan manusia yang akan turun di akhir zaman seperti dalam hadis, tidak. Tapi Dajjal itu maksudnya Amerika. Jadi mereka takwil, Dajjal itu orang-orang yang berperilaku buruk. Sebagian lagi tidak meyakininya karena menurut mereka hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir. Karena keyakinan mereka dalam akidah harus berdasarkan hadis mutawatir, tidak boleh hadis ahad. Sedangkan dalam hukum-hukum boleh dengan hadis ahad
meskipun bukan mutawatir. Nah, doa minta perlindungan sebelum salam, setelah tasyahud, diantaranya minta perlindungan dari azab kubur dan dajjal. Kata mereka, itu bisa diamalkan. Kenapa? Karena itu kan masalah fikih. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak yakin akan adanya azab kubur dan adanya dajjal kelak di akhir zaman. Kenapa? Karena menurut mereka hadisnya bukan mutawatir. Jadi ini suatu keanehan. Mereka berdoa kepada Allah minta dilindungi dari azab kubur dan fitnah dajjal, tapi mereka tidak meyakini akan adanya fitnah kubur dan kemunculan dajjal. Padahal jamaah sekalian, kemunculan dajjal itu hadis-hadisnya mutawatir, sangat banyak. Dan azab kubur bukan hanya dalam hadis, bahkan ada dalam Al-Quran. Penulis juga menyebutkan penjelasan ulama tentang hikmah kemunculan dajjal, yang intinya adalah sebagai fitnah, sebagai ujian bagi umat akhir zaman. Oleh karenanya, orang yang imannya dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu atas dasar ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah, dialah yang akan bertahan, tidak tergoyahkan dengan fitnah dajjal. Maka disinilah pentingnya kita mendalami ilmu yang sahih agar iman kita dibangun di atas dasar ilmu, sehingga menjadi iman yang kokoh. Para ulama mengatakan, apa hikmah dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Para ulama mengatakan, karena sesungguhnya Al-Quran sudah mencukupi dengan sekedar memberi isyarat, sehingga tidak harus disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran. Namun disebutkan dalam banyak hadis, dan Al-Quran sendiri menyuruh kita beriman kepada hadis. Di antara isyarat kemunculan dajjal dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu wa kasabat fi imaniha khaira." Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar, maka tidak lagi bermanfaat bagi seseorang keimanannya apabila dia belum beriman sebelum itu, atau imannya tidak membuahkan kebaikan. Maksud ayat ini jemaah sekalian adalah adanya orang-orang yang beriman setelah melihat tanda kiamat yang besar. Mereka mau bertobat, tapi sudah terlambat. Lalu pertanyaannya, maksud tanda-tanda kiamat dalam ayat ini apa? Maka dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Thalathatun idza kharajna
lam yanfa' nafsan imanuhum. Ada 3 tanda apabila sudah muncul tidak bermanfaat bagi seseorang keimanan mereka. Tidak bermanfaat bagi seseorang keimanannya. Lam takun amanat min qablu. Apabila sebelum itu dia belum beriman. Artinya setelah muncul tanda itu baru dia mau bertobat. Apa saja 3 tanda itu? Kata Nabi SAW, ad-dajjal wad-dabah wa tulu'u syamsi min maghribiha, yaitu munculnya dajjal, hewan yang bisa berbicara, dan terbitnya matahari dari arah barat. Jadi surat Al-An'am ayat 158 yang dimaksud kedatangan sebagian tanda Rabbmu di antaranya adalah Dajjal, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan juga penjelasan di dalam Al-Quran tentang kemunculan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Maka itu juga sekaligus penjelasan tentang adanya Dajjal. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih menunjukkan beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Tidak seorang pun ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Maksudnya setelah beliau diturunkan kembali ke muka bumi, dan setelah itu beliau akan wafat. Maka ketika beliau diturunkan tersebut, ahlul kitab semuanya bertobat. Orang Nasrani yang hari ini menyembah beliau dan meyakini beliau disalib, semuanya akan bertobat, mau masuk Islam. Tetapi sudah terlambat. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, surat Al-An'am ayat 158. Tidak lagi bermanfaat tobat mereka, sudah terlambat. Makanya ini tugas kita, mengingatkan mereka, tobatnya sekarang. Jangan tunggu datangnya Nabi Isa alaihissalam baru mau bertobat. Sekarang tobatnya. Maka ketika itu mereka pun menyesal, dan mereka lebih menyesal lagi kelak di hari kiamat. Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Jadi dalam Al-Quran sudah ada isyarat-isyarat tentang kemunculan Dajjal. Andai pun tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis, itu cukup bagi seorang Muslim. Bukankah Al-Quran memerintahkan kita beriman kepada hadis? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, terimalah, imanilah, amalkanlah. Dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Itu perintah Al-Quran kepada kita. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Ada sebagian orang, mereka tidak beriman sama sekali terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, mereka cukup beriman kepada Al-Quran. Maka jamaah sekalian, itu tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Al-Quran pasti beriman kepada hadis. Karena Al-Quran menyuruh kita beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak perintah dalam Al-Quran masih bersifat global. Kita nggak mungkin bisa mengamalkannya kecuali merujuk kepada hadis. Contoh, perintah sholat, puasa, zakat, haji. Tapi bagaimana rincian caranya? Tidak dirinci dalam Al-Quran. Tidak dirinci di dalam Al-Quran. Di mana kita dapatkan? Di dalam hadis-hadis Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau seseorang mengatakan saya hanya beriman kepada Al-Quran, tidak kepada hadis, nggak mungkin dia bisa melakukan sholat, tidak mungkin dia bisa berpuasa, zakat dan haji, karena rincian pengamalan ibadah-ibadah ini adanya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama juga menyebutkan sebab dinamakan Dajjal dari sisi bahasanya. Ada banyak pendapat, tapi yang paling kuat adalah dari makna ad-dajil al-mumawwih, artinya pendusta. Ad-dajil artinya pendusta. Kalau Dajjal itu pendusta besar. Makanya jemaah sekalian, ada 4 golongan yang ulama juga menyebut mereka sebagai Dajjal karena mereka pendusta. Yang pertama, nabi palsu, para nabi palsu. Kalau ini Nabi SAW sendiri yang menyebut mereka Dajjal. Kata beliau, yakunu ba'di dajjaluna kadzabun, akan ada sepeninggalku para Dajjal, para pendusta besar. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, setiap mereka mengklaim sebagai nabi. Ini juga disebut Dajjal, tapi maknanya Dajjal kecil. Dajjal kecil artinya pendusta besar. Sedangkan Dajjal besar, inilah yang sedang kita bahas, yang akan muncul di akhir zaman. Yang kedua, yang juga disebut Dajjal oleh para ulama adalah para dukun dan tukang sihir, karena mereka juga pendusta besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak bohongnya serta banyak dosanya. Setan menyampaikan kepada mereka berita yang dicuri dari langit. Dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Jadi ayat ini berbicara tentang dukun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dukun itu affak athim, banyak dusta dan banyak dosa. Sehingga para ulama juga menyebut para dukun, para tukang sihir sebagai Dajjal. Golongan yang ketiga yang juga disebut ulama sebagai Dajjal adalah para pemalsu hadis. Orang-orang yang membuat-buat hadis palsu. Terkadang ulama menyebut dia adalah Dajjal yang suka memalsu hadis. Dan yang keempat juga dinamakan Dajjal oleh para ulama, para penyesat umat. Karena dia berdusta atas agama. Dia mengklaim ini ajaran agama, ternyata bukan ajaran agama, berarti dia dusta. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah mengatakan, kullu man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in la yata'ammad al-kadhib. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia seorang pendusta, meskipun dia tidak bermaksud berdusta. Contoh, ngajari orang, kalau masuk ke alam kubur sebut saja Syekh Fulan, pasti selamat. Kalau sebut namanya, malaikat mungkar dan nakir pun bergetar. Ini contoh Dajjal yang ngajari ini. Jadi ini pendapat yang paling kuat
Dajjal itu secara bahasa adalah pendusta. Sehingga para pendusta juga disebut Dajjal, tapi Dajjal kecil. Penulis juga menyebutkan kondisi manusia menjelang keluarnya Dajjal. Dalam hadis Nafi bin Uqbah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allahu." Kalian wahai umat Islam akan memerangi jazirah Arab, maka Allah memenangkan pertempuran kalian. Thumma Faris fayaftahuha Allah. Kemudian kalian akan memerangi orang-orang Persia, maka Allah pun memenangkan kalian. Thumma taghzuna Rum fayaftahuha Allah. Kemudian kalian akan memerangi orang-orang Romawi, maka Allah pun memenangkan kalian. Thumma taghzuna Dajjal fayaftahuhu Allah. Kemudian pada akhirnya kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah akan memenangkan kalian. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yanzila Rum bil a'maq au bidabiq." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Romawi mendatangi al-a'maq atau Dabiq. Ini adalah nama tempat di negeri Syam atau Suriah sekarang. Namun Syam dahulunya adalah Syam, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Tapi nama dua tempat ini sekarang ada di Suriah. Tentara Romawi akan datang ke situ. Dan ini peristiwa di akhir zaman. Dan yang dimaksud dengan orang-orang Romawi hari ini adalah orang-orang Eropa. Merekalah keturunan Romawi hari ini. Fayakhruju ilaihim jaisyun minal Madinah min khiyari ahli al-ardi yawma idzin. Maka keluarlah pasukan dari Madinah, dari sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Umat Islam terbaik di masa itu akan berjihad menghadapi Romawi. Fa idza tasafu qalatir Rum. Maka tatkala dua pasukan sudah berhadapan, orang-orang Romawi itu pun berkata, "Khallu bainana wa bainal ladzina sabaw minna nuqatiluhum." Biarkan antara kami dan antara orang-orang yang telah menawan sebagian dari kami. Kami akan memerangi mereka. Apa maksud ucapan ini jemaah sekalian? Ini cara mereka memecah belah umat Islam. Jadi kata mereka, kami datang ke sini nggak ingin memerangi kalian. Kami hanya ingin memerangi orang-orang yang telah menawan bangsa kami. Jadi seakan-akan umat Islam sudahlah, jangan saling membela. Tapi ada bacaan lain. Khallu bainana wa bainal ladzina subu minna nuqatiluhum. Biarkan antara kami dan antara orang-orang
yang tertawan di antara kami akan memerangi mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kok mereka ingin memerangi tawanan perang dari kalangan mereka yang ditawan oleh kaum muslimin? Maksudnya adalah orang-orang yang tadinya ditawan itu sudah masuk Islam, dan jumlah mereka sangat banyak di akhir zaman. Nanti akan kita sebutkan lagi hadis, mereka kelak berperan penting dalam jihad kaum muslimin di akhir zaman, orang-orang Eropa yang masuk Islam. Jadi kedatangan Romawi ingin memerangi saudaranya sendiri yang sudah masuk Islam. Fayaqulul muslimun, namun kaum muslimin berkata, la wallahi, tidak demi Allah, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, kami tidak akan pernah membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Itulah persaudaraan dalam Islam. Umat Islam adalah satu tubuh. Kalau ada satu tubuh merasakan sakit, semua harus ikut merasa sakit. Fayuqatilunahum, maka umat Islam pun memerangi mereka. Namun di sini Nabi SAW menyebutkan umat Islam ketika itu terbagi menjadi 3. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kondisi ketika itu. Ini perang besar. Fayanhazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abadan. Sepertiga yang pertama lari dari medan perang karena melihat kedatangan Romawi dalam jumlah yang sangat besar dan persenjataan yang sangat hebat. Maka kata Nabi SAW, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertobat selama-lamanya. Wa yuqtalu thuluthuhum afdalus syuhada indallah, dan sepertiga dari pasukan Islam itu akan mati syahid. Merekalah sebaik-baiknya syahid di sisi Allah. Wa yaftatihu thuluth, dan sepertiga lagi akan menang. La yuftanuna abadan, mereka tidak akan terfitnah selama-lamanya. Maksudnya di dunia mereka tidak akan tersesat, dan di alam kubur tidak ada fitnah kubur untuk mereka. Jadi mereka nggak perlu ditanya-tanya lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebagaimana orang-orang yang mati syahid tadi juga tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kafa bibarikatis suyuf ala ra'sihi fitnah, cukuplah kilatan pedang di atas kepala orang yang mati syahid itu sebagai fitnah baginya, sebagai ujian keimanannya, sehingga dia nggak diuji lagi dengan pertanyaan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Dia langsung lulus ujian. Jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari itu. Sampai sepertiga pasukan umat Islam melarikan diri, sepertiga mati syahid, sepertiga yang memenangkan pertempuran. Fayaftatihuna Konstantiniyah, maka umat Islam akan membebaskan Konstantiniyah atau Konstantinopel, sekarang Istanbul. Pertanyaannya jamaah sekalian, bukankah Istanbul sudah dibebaskan oleh kaum muslimin sehingga sekarang menjadi bagian dari negeri kaum muslimin? Jawabannya iya. Tapi hadis ini menunjukkan kelak di akhir zaman akan dibebaskan kembali. Apakah karena Istanbul berhasil dirampas kembali oleh orang-orang kafir, atau naudzubillah penduduk Istanbul
menjadi murtad. Kita tidak tahu pasti, wallahu alam. Yang jelas ini peristiwa di akhir zaman. Umat Islam akan kembali berjihad melawan orang-orang Romawi dan membebaskan Istanbul. Dan hadis-hadis ini juga faedah penting jemaah sekalian. Hadis-hadis yang berbicara tentang pembebasan Istanbul itu terkait dengan akhir zaman. Jadi bukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih seperti khurafat. Sebagian orang mengeluh-elukan Muhammad Al-Fatih sampai mengatakan dia adalah Asy'ariyah. Berarti akidahnya benar. Ini cara berdalil yang keliru. Benar atau tidak harus diuji apakah sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman ahli sunnah. Bukan melihat pada diri seseorang. Dan jemaah sekalian, mungkin saja dalam satu peperangan yang berperang melawan orang-orang kafir, tidak semuanya ahlu sunnah, ada juga ahlul bid'ah. Dan itu terjadi dalam sejarah umat Islam. Tapi apakah itu adalah dalil berarti akidah mereka benar? Tidak. Dalil sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnah. Tapi mereka mencoba berdalil dengan pujian-pujian Nabi SAW terhadap pasukan yang membebaskan Istanbul. Lalu mereka mengira bahwa itu adalah Muhammad Al-Fatih dan akidahnya katanya Asy'ariyah. Entah betul atau tidak. Berarti menurut mereka Asy'ariyah itu benar. Padahal jelas-jelas akidahnya menyelisihi ahlu sunnah. Dan jauh sebelum kemunculan Asy'ariyah ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang akidah mereka nggak sama dengan akidah Asy'ariyah dalam banyak permasalahan akidah, terutama dalam al-asma wa sifat. Apakah mungkin Asy'ariyah yang benar lalu semua imam-imam ini salah? Nggak mungkin jemaah sekalian. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan tabi'in dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita pasukan yang dipuji Nabi SAW yang membebaskan Istanbul adalah yang di akhir zaman. Dan nanti akan kita sebutkan lagi siapa pasukan tersebut dan bagaimana cara mereka membebaskan Istanbul, yaitu bukan dengan peperangan. Bukan dengan peperangan. Sementara Muhammad Al-Fatih membebaskan Istanbul dengan peperangan. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Apa buktinya? Pembebasan pasukan yang membebaskan Istanbul yang dipuji Nabi SAW adalah pasukan di akhir zaman. Buktinya adalah tidak lama setelah itu muncul Dajjal. Jaraknya tidak lama setelah pembebasan Istanbul. Sebagaimana lanjutan hadis. فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمِ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونَ. Maka tatkala pasukan yang membebaskan Konstantinopel atau Istanbul tersebut sedang membagi-bagikan harta rampasan perang dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun, idh saha fihimus syaitan, tiba-tiba setan berteriak, innal masih
qad khalafakum fi ahlikum, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal sudah berada di tengah-tengah keluarga kalian. Fayakhrujuna, maka mereka pun segera kembali kepada keluarga mereka. Wadzalika batilun, padahal itu batil, tidak benar. Setan hanya ingin menipu mereka. Fa idza ja'u Syam, maka tatkala mereka tiba di negeri Syam, kharaja, barulah Dajjal keluar. Artinya ini jarak yang tidak jauh antara penaklukan Konstantinopel atau Istanbul sekarang dengan kemunculan Syam, kemunculan Dajjal. Jadi itu tidak mungkin dipahami bahwa yang dipuji, pasukan yang dipuji di sini adalah Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Itu tidak mungkin. Lanjutan hadis, fabainama hum yu'idduna lil qital yusawwuna sufuf idh uqimatis shalah. Maka tatkala mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang, yaitu melawan Dajjal dan bala tentaranya, mereka merapikan saf, maka dikumandangkanlah iqamah salat. Fayanzilu Isa bin Maryam fa'ammahum, saat itu turunlah Isa bin Maryam lalu menjadi imam mereka. Fa idza ra'ahu aduwullahi dzaba kama yadzubul milh fil ma', maka apabila musuh Allah yaitu Dajjal melihat Isa, dia akan meleleh seperti garam yang meleleh apabila diletakkan di dalam air. Falau tarakahu lan dzaba hatta yahlik, seandainya Nabi SAW membiarkan dia, niscaya dia akan meleleh sampai binasa. Walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi, akan tetapi Allah membinasakan Dajjal dengan tangan Nabi Isa alaihissalam. Fayurihim damahu fi harbatihi, maka Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan kepada kaum muslimin darahnya Dajjal pada tombak beliau. Jadi hadis ini berbicara tentang keadaan kaum muslimin menjelang munculnya Dajjal. Hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirathun wa la yufrah bi ghanimatin." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai harta waris tidak lagi dibagi dan harta rampasan perang tidak lagi menggembirakan. Tidak lagi ada kegembiraan dengan adanya rampasan perang. Kenapa? Karena Dajjal sudah muncul. Nggak ada gunanya harta waris ketika itu. Kondisi bumi sudah kacau balau. Dan banyak kaum muslimin yang wafat dalam jihad, sehingga harta rampasan perang tidaklah menggembirakan. Thumma asyara biyadihi nahwa Syam. Kemudian Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya ke arah negeri Syam. Thumma qal, lalu beliau bersabda, aduun yajma'una li ahli islam wa yajma'u lahum ahlul islam, yakni Rum. Musuh akan bersatu untuk menyerang umat Islam dan umat Islam pun bersatu menghadapi mereka. Musuh yang dimaksud di sini adalah Romawi. Jadi hadis ini masih sama dengan hadis sebelumnya. Cuma di sini ada penjelasan yang lebih detail tentang jalannya pertempuran. Fayashtaritul muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahum al-lail. Maka
kaum muslimin pun mengutus pasukan untuk berperang sampai mati. Tidaklah mereka kembali kecuali menang. Kalau enggak menang, lebih baik mati. Ini tekad umat Islam di masa itu. Mereka pun terus berperang sampai waktu malam menghalangi mereka. Istirahat dulu. Fayafihu haula wa haula kullun ghairu ghalibin wa tafna asyurtah. Maka pasukan muslim kembali, pasukan kafir juga kembali, tidak ada yang menang. Maka pasukan Islam dinyatakan gagal. Thumma yashtaritul muslimuna ay fil yaumi tsani fil yaumi tali syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah. Kemudian di hari yang kedua kaum muslimin mengutus lagi pasukannya untuk mati, tidak boleh kembali kecuali menang. Kalau enggak menang berarti gagal. Fayaqtatiluna hatta yahjiza bainahumul lail. Maka mereka pun terus berperang sampai dihalangi oleh waktu malam. Fayafihu haula wa haula kullun ghairu ghalibin wa tafna asyurtah. Maka pasukan muslim kembali, pasukan kafir juga kembali, tidak ada yang memenangkan pertempuran. Kalau begitu utusan atau pasukan Islam dianggap gagal. Thumma yashtaritul muslimuna ay fil yaumi tali syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah. Kemudian kaum muslimin pun mengutus pasukannya di hari ketiga untuk mati, tidak kembali kecuali menang. Fayaqtatiluna hatta yumsu. Maka mereka pun berperang sampai sore. Fayafihu haula wa haula kullun ghairu ghalibin. Maka pada akhirnya masing-masing pasukan kembali, tidak ada yang memenangkan pertempuran. Wa tafna Allahu ad-da'irata alaihim. Maka tidak, kaum muslimin juga masih dianggap gagal. Allah tidak menetapkan kemenangan untuk mereka. Kemudian pada hari yang keempat, fayaqtuluna maqtalatan lam yura mithlaha. Kaum muslimin pun memerangi orang-orang Romawi dan menghabisi mereka dalam jumlah yang sangat besar yang belum pernah ada sebelumnya. Hatta inna ta'ira la yamurru bi janabatihim fala yukhallifuhum hatta yakhirra mayyitan. Sampai sesungguhnya seekor burung melewati bangkai-bangkai pasukan Romawi, tidaklah burung itu sampai melewati seluruh bangkai kecuali dia akan jatuh dalam keadaan mati. Kenapa? Saking banyaknya, sehingga luas tempat bergelimpangannya mayat-mayat orang Romawi ketika itu. Namun pada sisi umat Islam juga korban cukup besar, sampai disebutkan fayata'addu banul ab kanu mi'ah fala yajidunahu baqiya minhum illa rajulul wahid. Seseorang menghitung saudara-saudaranya yang ikut perang tersebut. Sebelumnya ada 100 orang, tidaklah dia dapatkan kecuali tersisa 1 orang. Fabi ayyi ghanimatin yufrah au ayyu mirathin yuktasam. Maka ganimah mana untuk digembirakan? Maka dengan ganimah mana lagi dapat bergembira, atau warisan mana lagi yang dapat dibagi? Artinya dalam kondisi seperti itu sudah tidak mungkin bergembira dengan adanya ghanimah dan warisan, karena banyaknya umat Islam yang juga menjadi korban. Akan tetapi peperangan dimenangkan umat Islam. Fabainahum kadzalik idz sami'u bi ba'sin huwa akbaru min dzalik.
ketika umat Islam dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka mendengarkan berita yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka hadapi, daripada perang tersebut yang telah merenggut banyak jiwa dan umat Islam yang terluka. Apa yang datang itu? Faja'ahumus sarikh liyukhbirahum, datang kepada mereka seseorang yang berteriak mengabarkan kepada mereka, innad dajjal qad khalafahum fi dararihim, sesungguhnya Dajjal telah berada di tengah keluarga mereka. Inna Dajjal qad khalafahum fi dararihim, sesungguhnya Dajjal sudah berada di tengah-tengah keluarga mereka. Fayarfuduna ma fi aidihim, maka mereka pun melempar apa yang ada di tangan-tangan mereka, yaitu berupa harta rampasan perang ataupun warisan dari tentara muslim. Mereka sudah lupakan karena ini bahaya besar. Wa yuqbilun, mereka segera kembali kepada keluarga mereka. Fayab'atsuna asyarata fawaris tali'atan, mereka pun mengutus 10 penunggang kuda untuk mengintai Dajjal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pasukan pengintai ini, inni la a'rifu asma'ahum, sungguh aku mengetahui nama-nama mereka, wa asma'a abaihim, dan nama orang tua mereka, wa alwana khuyulihim, dan warna-warni kuda-kuda mereka, warna-warna kuda-kuda mereka. Hum khairu fawaris ala dhahril ard yawma idzin, mereka adalah sebaik-baiknya pasukan berkuda di muka bumi pada hari itu. Au min khairi fawaris ala dhahril ardi yawma idzin, atau termasuk sebaik-baiknya pasukan berkuda di permukaan bumi ketika itu. Hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal sami'tum bimadinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Apakah kalian pernah mendengar tentang sebuah kota, sebagiannya ada di daratan dan sebagiannya ada di lautan? Qalu na'am ya Rasulullah, para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, kami sudah mendengarnya. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan, maksudnya adalah Konstantinia, dan maksud Konstantinia adalah Istanbul yang hari ini berada di negara Turki. Karena hadis sebelumnya menjelaskan dengan tegas kota yang dimaksud adalah Konstantinia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaghzuwaha sab'una alfan min bani Ishaq. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam memerangi kota tersebut, karena kota itu adalah kotanya orang-orang kafir di masa itu. Siapa umat Islam tersebut? Mereka adalah 70.000 orang dari keturunan Ishaq. Para ulama menjelaskan yang dimaksud Bani Ishaq, keturunan Ishaq di sini adalah Romawi atau Eropa sekarang. Inilah jemaah sekalian hadis yang saya maksudkan tadi, bahwa banyak orang-orang Eropa yang akan masuk Islam dan menjadi pasukan kaum muslimin di akhir zaman. Dan hari ini saja luar biasa, setiap hari ada puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang-orang Eropa masuk Islam.
Fa idza ja'uha nazalu, maka tatkala mereka mendatangi kota itu, mereka pun memasukinya. Falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin, maka mereka tidak memerangi dengan pedang, tidak pula menembakkan panah. Jadi mereka menang bukan dengan perang. Oleh karena itu hadis ini kembali menguatkan bahwa pasukan yang dipuji, yang menaklukkan Konstantinopel bukan yang dahulu, bukan Muhammad Al-Fatih dan kawan-kawannya, tapi pasukan di akhir zaman, karena Muhammad Al-Fatih menang dengan perang. Qalu, mereka berkata, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. Fayasqutu ahadu janibaiha, maka jatuhlah satu dari dua sisi kota tersebut, artinya dikuasai oleh kaum muslimin. Qala Thawr la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr, berkata Thawr, seorang perawi, aku tidak mengetahuinya kecuali ia berkata, yaitu bagian yang ada di lautnya. Summa yaqulu atsaniyah, kemudian mereka berkata untuk yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu akbar, Allah yang maha besar. Fayasqutu janibuha al-akhar, maka jatuhlah sisi kota yang lain, yaitu di bagian daratnya, dikuasai oleh kaum muslimin, bukan dengan perang, tapi dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, kita tentu nggak tahu pasti. Bagaimana mereka bisa memenangkan perang tanpa perang, hanya dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin musuh mendengar itu langsung ketakutan dan menyerah, tapi bagaimana pastinya kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam, yang jelas tanpa perang. Fayufarraju lahum, maka terbukalah jalan untuk mereka. Fayadkhuluha fayaghnamu, mereka pun memasuki kota itu, mereka pun mendapatkan harta rampasan perang. Fabainama hum yaqtasimuna al-maghanim, maka tatkala mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, idz ja'ahumus sarikh, tiba-tiba datang seseorang yang berteriak. Faqal, ia berkata, innad dajjal qad kharaja, sesungguhnya dajjal sudah datang, sudah muncul. Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan semua harta rampasan perang, dan mereka kembali. Karena sudah muncul dajjal, apalah gunanya harta rampasan perang ketika itu? Enggak lama lagi terjadi kiamat, dan ada fitnah besar yang mereka hadapi. Jadi hadis ini menunjukkan tidak lama setelah pasukan kaum muslimin membebaskan Konstantinopel atau Istanbul sekarang, maka keluarlah Dajjal. Ini juga semakin menguatkan bahwa pasukan yang dipuji di sini bukan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, tetapi pasukan jihad di akhir zaman. Ini jemaah sekalian beberapa hadis yang menjelaskan detik-detik munculnya Dajjal. Terjadi peperangan-peperangan yang dahsyat sebelumnya, sehingga kaum muslimin merasa harta rampasan perang sudah tidak bermanfaat, harta warisan sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Ada bahaya yang sangat besar. Dan setelah itu tidak lama akan terjadi kiamat. Ini menunjukkan gentingnya kondisi ketika itu.
Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Masih ada lanjutan pembahasan tentang Dajjal, termasuk bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana selamat dari fitnahnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillah. Fenomena zaman sekarang, banyak anak muda terbawa arus senang musik dan film-film. Apakah hal tersebut Apakah hal tersebut termasuk fitnah Dajjal atau buat fitnah Dajjal? Jawabannya tentu itu bukan fitnah Dajjal. Itu belum seberapa dibandingkan fitnah Dajjal. Karena orang yang terfitnah dengan Dajjal berarti menjadi kafir, murtad, dia keluar dari Islam. Musik, film-film itu perbuatan dosa. Menontonnya, menikmatinya adalah dosa, tapi pelakunya tidak menjadi kafir. Dan ingat, kita sebagai orang tua bisa jadi memberi pengaruh besar sehingga banyak anak-anak kita senang nonton film. Kenapa? Karena kita nggak melarang dia, nggak mengingatkan dia. Bahkan kita yang menyediakan sarananya, kita kasih dia HP, lalu kita biarkan dia berselancar di dunia maya tanpa pengawasan. Kita nggak ngerti lagi apa yang dia tonton. Dan kalau dia tahu itu salah, sebelum kita mengetahuinya, dia sudah hapus historinya. Jadi jamaah sekalian, harus ada pengawasan dari orang tua. Nggak boleh anak-anak kita dibiarkan pakai HP sebebas-bebasnya. Kalau perlu jangan dikasih HP, kecuali benar-benar dia sangat butuh. Kalau dia belum terlalu butuh, nggak usahlah dikasih HP. Kalaupun dikasih, mungkin dikasih jam saja, sepekan sekali, 1 jam, setengah jam, cukup. Dan diseleksi apa yang dia tonton. Tidak boleh ada yang mengandung maksiat. Hati yang keras susah diperintahkan untuk sholat. Apakah hal tersebut akibat karena mendengarkan musik, nonton drakor? Jawabannya bisa saja. Karena maksiat itu melemahkan iman. Jadi ini berlaku untuk semua maksiat, termasuk musik dan nonton drakor, nonton film. Nabi SAW mengingatkan kita, innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zada zadat. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, bersih lagi hatinya. Kalau dia tambah berbuat dosa, tambah lagi titik hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai dapat menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi hati, itulah yang susah dinasihati. Jadi ini berlaku untuk semua dosa. Membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita semakin sulit untuk menerima hidayah. Karena hati kita tertutup oleh hitamnya dosa.
Bagaimana cara melembutkan anak yang susah diajak ibadah? Pertama sekali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah. Yang kedua, kita sebagai orang tua bertobat. Bisa jadi anak-anak kita itu mencontoh dosa kita, atau Allah jadikan mereka menentang kita sebagai hukuman atas dosa kita. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dua anak yatim yang dijaga oleh Allah. Harta mereka pun dijaga. Kenapa? Kana abuhuma soliha. Orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Jadi dengan sebab kesolehan kita, Allah menjaga anak-anak kita dari keburukan dunia maupun keburukan dalam agama. Jadi pertama kita dulu perbaiki diri, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memberi nasihat dengan ilmu. Gimana memberi nasihat nggak punya ilmunya? Cara terbaik untuk memberi nasihat adalah sampaikan ayat, sampaikan hadis. Kalau nggak hafal, tidak apa-apa menyontek. Kalau kita ingin mengajak dia sholat, coba cari hadis tentang pentingnya sholat dan bahaya meninggalkan sholat. Bacakan hadisnya, yang di situ ada motivasi dan ancaman. Ini cara terbaik untuk mendakwahi anak kita. Minta waktunya 5-10 menit, dengarkan. Abi atau Umi mau baca hadis ini, tolong dengar. Dan juga jamaah sekalian, ajak ke majelis ilmu anak-anak kita agar dia belajar. Ini juga cara berdakwah. Dan juga lakukan ta'liful qulub, lunakkan hatinya untuk menerima nasihat kita. Caranya gimana? Kasih hadiah, berbuat baik kepadanya. Semoga dengan sebab itu dia mau menerima nasihat kita. Apakah HP termasuk fitnah Dajjal hingga manusia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dajjalnya belum muncul. Mungkin kita sebut Dajjal kecil, yaitu berbagai macam godaan syahwat maupun syubhat yang muncul di HP kita. Tapi bukan Dajjal besar yang muncul di akhir zaman, bukan. Jadi nggak boleh kita mentakwil seperti orang yang pada akhirnya dia menolak meyakini adanya Dajjal. Dia sudah takwil maksudnya Dajjal itu Amerika, sehingga dia tidak beriman dengan munculnya Dajjal di akhir zaman. Ini akidah yang menyimpang. Jadi jangan asal mentakwil. Apakah boleh membuka medsos untuk mendengar kajian atau tautan Islam dan share ke status kita? Jawabannya sangat bagus. Itu sarana belajar. Tapi bersamaan dengan itu kita harus hati-hati. Kalau kita bisa batasi, kita bermain medsos hanya untuk mendengarkan kajian dan share dakwah, itu lebih bagus. Tapi kalau kita lihat-lihat banyak yang kita buka, nah ini pintu kepada kemaksiatan bahkan kesesatan. Hati-hati. Oleh karena itu jangan ragu memblokir orang-orang yang menyebarkan penyimpangan di medsos atau kemaksiatan. Dari hadis-hadis yang dibahas tadi, utamanya yang mendetailkan terkait peperangan antara umat muslim dan kaum kafir Romawi,
Apakah nantinya di akhir zaman peperangan akan terjadi seperti masa lalu, seperti dijelaskan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melihat dari zaman-zaman sekarang ini peperangan sudah sangat modern? Jawabannya wallahu a'lam. Itu peristiwa di masa depan. Kita tidak tahu pasti seperti apa bentuknya. Cukup kita imani seperti yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga persenjataan modern yang hari ini digunakan, para ulama menjelaskan itu termasuk yang harus kita persiapkan. Masuk di dalam ayat wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi, dan kuda-kuda yang ditempatkan untuk berperang, dengannya kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Lihat jemaah sekalian, tujuan persiapan persenjataan dan kekuatan untuk apa? Menggetarkan musuh Allah. Kalau antum cuma siapkan panah, itu nggak menggetarkan mereka. Siapkan senjata otomatis, siapkan pesawat tempur. Sehingga ulama menakwilkan ayat ini bermakna persenjataan modern juga. Yang nggak masuk akal, panah melawan senjata otomatis, melawan pesawat tempur. Kita juga harus punya senjata otomatis, harus punya pesawat tempur sebanyak-banyaknya, harus punya tank. Tapi apakah semua persenjataan modern itu akan musnah di akhir zaman, lalu orang berperang seperti masa dahulu? Wallahu a'lam. Apakah benar bahwa amanah itu adalah fitrah manusia dan dicabut sedikit demi sedikit saat manusia tidur, dan lama-kelamaan hilang dari hati manusia sehingga manusia melalaikan hal-hal yang diamanahkan kepadanya, atau ada sebab-sebabnya yang lain? Wallahu a'lam, saya belum tahu dalilnya. Hanya saja amanah itu terkadang dilihat pada konteks pembicaraan. Hadis yang saya sebutkan tadi, ulama menjelaskan makna amanah di situ adalah jabatan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanah disia-siakan apabila urusan sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka ulama menjelaskan maksud hadis ini, jabatan diberikan kepada orang-orang bodoh yang dia nggak paham bagaimana menjadi pejabat yang amanah. Kok bisa dia jadi pejabat? Karena dia dipilih oleh suara mayoritas. Ini sistem yang bertentangan dengan syariat. Biar dia goblok, koruptor, kafir sekalipun, kalau mayoritas suara memilihnya, maka dia pun yang terpilih. Dan mayoritas suara itu, kenapa kok bisa memilih dia? Bisa jadi karena iklan, karena kampanye, atau karena serangan fajar. Bukan memilih karena pertimbangan agama, penilaian syariat, bukan pula karena akal sehat. Ini sistem yang ada di akhir zaman yang orang merasa bangga dengan sistem itu, padahal sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bertentangan dengan akal sehat. Gak masuk akal. Dipilih hanya karena suara mayoritas menghendakinya, bukan karena kepakarannya, keahliannya, bukan kedalaman ilmu agama. Itu gak masuk akal. Sementara suara mayoritas bisa saja dibeli, bisa saja ditipu dengan pencitraan.
Dan itulah yang terjadi di masa sekarang. Jadi amanah itu tergantung konteks pembicaraan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.